cenderung untuk mengeksploitasi orang, dijual belikan untuk mendapatkan keuntungan bagi si tanda kutip mucikari atau broker kawin kontrak ini tadi. Saya pikir ini prostitusi yang dibungkus dengan label kawin kontrak, hamilnya bodong, ya kan? Lalu semuanya secara administrasi persyaratan itu tidak dipenuhi, ya otomatis kan tidak sah. Bicara puncak sebagai tujuan destinasi favorit dan menjadi tujuan wisata internasional, tentu bicara tentang bagaimana perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Namun keberadaan puncak juga membawa dampak negatif dengan munculnya permasalahan prostitusi berkedok kawin kontrak. Setelah sekian lama menjadi rahasia umum, akhirnya kepolisian Bogor menindak tegas dengan menangkap para pelaku yang diduga menjadi sindikat pengatur kawin kontrak. Seperti apa modus dan operasi mereka bekerja untuk melakukan aksi ini, dan bagaimana pandangan dan suara dari masyarakat melihat fenomena ini? Saksikan dalam episode Fakta kali ini bersama saya, Balkis Mansam. Dulu sampai semula, seperti jangan hijab kamu lagi ya. Kuncinya tuh di bawah. Bu, Ibu posisinya di mana tadi, Bu? di sini. Terus sebelah itu sini. Masnya, situ dulu. Pegang tasnya masuk isi. Siapa yang bisa bahasa Arab ini? Sawat. Ini tasnya nih. Bros. Sini. Kamu tadi posisi di mana? Sini. Tenang aja. Ibu coba dipraktekin dulu yang kayak tadi. Begini, kan tadi teh udah ikut dari supir. Katanya 5 hari katanya. Ya. Oh ya udah atuh gitu. Udah we gitu. Udah dipasti kasihin ya uangnya. Uangnya buat apa? Buat ke ini, ke istrinya. Istrinya yang mana? Ini apa nih? Ini juga pertemuan ikut gitu. Ibu yang benar. Iya benar di pertemuan Kenapa ikut. si Teteh nggak dikawinin sekalian? Ya enggak. Oh enggak. Dipilih. Iya. Disuruh pilih. Iya, suruh pilih. Terus dia milih yang mana? Milih. Disuruh milih. Iya, emang gitu. Bukan nemanin. Jangan ditanya. Makanya cerita yang sebenarnya, jangan grogi. Udah Iya. tahu kok. Oh iya. Tahu aja yang benar. Udah tahu kita, ibu tinggal cerita aja daripada kita yang Jangan nanya. ngarang-ngarang, kalau ngarang ketahuan. Iya gitu. Ceritanya gitu, bawa 3 orang aja katanya gitu ya. Ya udah tuh kalau gitu mah gitu. Kan katanya di sini ada ini mah 3 orang katanya gitu. Hah? Bu, Bagus jangan. siapa ini? Hah? Siapa ini yang datang banyak kan? Polis. Laskar. Hah? Jawad. Apa Jawad? Jawad nikah. Pengen kawin. Apa Dia kasih uang. Nikah kasih uang gitu. Berapa? 60 suatu. Min Aisyah kita 7 dari 10 juta dia tawar 7 juta enggak. Kenapa ditawar? Maksudnya untuk berapa perempuan? Satu. Nggak tahu sih kalau masalah lama dan itu semua kan dia yang langsung. Oh gitu. Kami yang kan saya ambil dari habis buat 5 hari. Hah? Buat 5 hari katanya. 7 juta 5 hari. Dari bos semua. Pemirsa, saya sudah berada di Polres Bogor, Jawa Barat. Saya akan bertanya kepada Kapolres Bogor tentang pengamanan 10 orang, 6 diantaranya korban dan 4 diantaranya pelaku dari prostitusi yang berlabel kawin kontrak dan perdagangan orang. Seperti apa? Kita tanyakan. Bapak, apa kabar? Ya, sehat-sehat, Mbak. Saya bersama dengan AKBP Muhammad Joni, Pak Joni sebagai Kapolres Bogor. Selamat Pak, penangkapan yang sudah dilakukan. Ya. Ini saya bisa bilang ini pertama kali ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Oke. Kalau untuk kasus yang di puncak ini.
kalau tidak salah sudah cukup laten, kita hitungannya tahun nih ya. Ya. Bertahun tidak pernah ada penangkapan, tiba-tiba Pak Joni berhasil juga kemudian meringkus 10 pelaku ini ya. Itu yang ditemukan paling tidak. Sindikat besar. Ya, jadi mungkin pada waktu tahun sebelum-sebelumnya, kalau yang zaman dahulu mungkin terkendala masalah payung hukum kali ya. Payung hukumnya kalau hanya dikenakan undang-undang KUHP itu hanya mucikarinya, itu pun harus transaksinya selesai. Misalnya terjadi perzinahannya selesai. Nah, sedangkan sudah ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang itu baru di tahun 2007. Namun pergerakan mereka sendiri juga kan tidak gampang ya untuk kita lakukan pelacakan, karena permasalahannya mereka sendiri bergerak itu tidak di satu titik. Nah, dia nanti bergerak satu titik ini ke titik yang lain. Kalaupun memang sudah selesai, barulah itu dia stasioner misalnya, sudah dinikahin, nah mungkin istrinya baru ditinggalkan di satu kamar, di hotel, atau mungkin di satu tempat kos-kosan dan mungkin penginapan. Seperti itu. Pak, kalau kita mau samakan definisi dulu ya, Pak Joni ya. Ini kan orang sebutnya ada yang konsentrasinya di kawin kontrak, ada yang konsentrasi di prostitusi, ada yang konsentrasinya juga di perdagangan orang. Yang mana sih sebenarnya yang diambil untuk jadi acuan untuk polisi? Tiga-tiganya bermasalah seperti itu. Jadi dengan sistem kawin kontraknya ada, kalau dalam misalnya di dalam Islam itu ada versinya Syiah mungkin ya, disebut mut'ah namanya. Mut'ah ya. Ya, itu hanya beberapa waktu saja, ditentukan 3 hari, 5 hari, dan dia laksanakan nikahnya itu. Tapi kalau kacamata kita melihatnya, sudah kita koordinasi dengan MUI, itu juga tidak lengkap proses pernikahannya itu. Tidak ada penghulunya, dia hanya wali-walian yang dianggap wali bodong, kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu dia juga cenderung untuk mengeksploitasi orang, dijual belikan untuk mendapatkan keuntungan bagi si tanda kutip mucikari atau broker kawin kontrak ini tadi. Nah, jadi dia perdagangan orang iya, sebagai mucikari iya, termasuk kawin kontraknya sendiri ada di situ. Dan itu semua tergulung dalam balutan sebenarnya simpelnya itu prostitusi. Iya, itulah yang dinamakan versinya. Mungkin ada prostitusi berlabel halal tadi. Itu yang dianggap versinya mereka itu. Menurut Bapak, kalau banyak sekali mungkin omongan miring, ini ada backingnya. Tapi pasti polisi kan kemudian mengatakan juga, ya nggak mungkin lah polisi backing. Tapi Bapak yakin nggak ini ada donaturnya tersendiri, ada yang lebih kuat juga untuk mempertahankan wilayah itu ada bertahun-tahun dan semakin subur? Kalau secara penyelidikan kami secara mendalam sebelum mengungkap kasus ini, sulit kita katakan dengan kategori tanda kutip prostitusinya itu dilindungi atau di backing oleh aparat. Karena dia tidak stasioner, dia bergerak korbannya dari Sukabumi, transaksinya bisa di Cipanas Cianjur, bisa juga di Cisarua wilayah Kabupaten Bogor. Nah, jadi tidak satu titik. Ya, yang kedua, misalnya yang bersangkutan sendiri ini sulit untuk pembuktian bagaimana terjadinya nikah kontraknya itu di mana dan lain-lain, kan dia bergerak. Namanya kawin-kawinan ini. Nah, kawin-kawinan dalam arti Mbak cocok, saya cocok, tinggal ambil satu saksi yang menjadi wali-walian, kita ketemu di mana. Dan itu kalau tidak ada secara informasi yang lengkap, itu tidak akan bisa kita ungkap. Pak Joni, ada supply, ada demand. Tapi di tengah-tengah itu dalam bisnis prostitusi ada yang namanya mucikari. Mereka seperti apa sih Pak biasanya profiling mucikari? Macam-macam ya profilingnya ini. Jadi kalau seperti yang kita tangkap 2 orang ini, yang bersangkutan ini mantan TKW. Mantan TKW di Arab sudah 3 tahun. Ya. Cuman karena misalnya yang bersangkutan juga ada tergiur, kelihatannya banyak juga orang-orang yang dari Timur Tengah sana mencari untuk bagaimana mendapatkan kawin kontrak tadi. Sedangkan ada beberapa mungkin korban ini tadi tergiur juga untuk mendapatkan tadi. Nah, yang menggiurkan bagi si mucikari ini keuntungannya lumayan ketimbang dia gaji yang di pabrik ya, yang tadi TKW tadi sudah selesai dia kerja di pabrik mungkin hanya mendapatkan 4 juta per bulan. UMR gitu ya. UMR, sedangkan di sini transaksi bisa mendapatkan 4 juta sekali transaksi. Contoh. Sekali transaksi, bisa. Bukan 1 hari. Bisa. Kalau 1 hari transaksinya 5 bisa. Iya, jadi misalnya nih saya bawa 8 orang. 1 orang cocok nih dengan turisnya. Nah, misalnya transaksinya ketemu di 8 juta untuk per 5 hari ya, asumsi ya. Nah, per 5 hari itu pembagiannya bisa 50-50 antara si korban dengan si mucikari. Kan 4 juta dia sekali transaksi. Nah, kalau misalnya dia dapat seminggu sekali saja ya pasti jauh lebih besar dengan gajinya yang kerja di pabrik tadi. Tadi Bapak singgung soal korban. Saya juga ingin tahu, kalau Bapak katakan memang kalau bahasa hukum hanya korban pelaku ya Pak ya. Sekarang ketika ada korban Pak,
Kalau korban menerima manfaat, tadi kan Bapak bilang, korban ada menerima 5 juta, 10 juta, tergantung bagaimana kontraknya itu dilaksanakan. Betul. Kontraknya juga lisan ya Pak? Ya, ada lisan, kadang ada pernah tulisan tertulis, juga? tapi itu disimpan oleh mereka sendiri. Jadi ada lisan, tulisan, Ada kayak yang kwitansi tertulis. gitu Pak, atau gimana? Dari beberapa versi yang menyebutkan dari informan kita ada yang tertulis seperti itu. Ya. Oke, nah korban yang menerima manfaat, Bapak masih sebut korban atau sama-sama menjadi kontributor dari sindikasi ini? Tergantung sudut pandangnya ya. Jadi Oke. kalau misalnya kita hasil berita acara wawancara atau berita acara pemeriksaan kepada si korban tadi, versi dia memang tidak mengetahui dia. Versinya adalah dengan bujuk rayu, unsur penipuan. Tidak ada mengetahui bagaimana bahwa- menikah ya. atau tidak mengetahui bahwa ini salah? Yang mana Iya, Pak? kita tidak mengetahui kalau misalnya menikah versinya kontrak ini misalnya ternyata prostitusi. Oke. Tapi dia jalanin. Tapi uang tetap terima? Uang tetap terima. Oke. Ya, prosesnya adalah mendapatkan uang dulu. Tapi setelah uang tadi diterima menimbulkan kebutuhan baru yaitu lahirnya anak. Nah, ini Ya. permasalahan baru yang timbul. Ya kan? Yang bersangkutan tidak mempunyai ayah, dia juga mempunyai dua kebutuhan yang harus dipenuhi, dia Oke. sendiri dan anaknya. Terima kasih sudah memberikan analisis tadi Pak. Kita lihat bagaimana kemudian fakta-fakta berikutnya yang bisa menggambarkan bagaimana fenomena prostitusi, saya ambil ya Pak, berlabel halal yang dikatakan tadi oleh Bapak. Dan ada perdagangan orang di sana yang harus kita kuat. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya bersama dengan Kanit Reskrim Ibda Hafiz Prasetya. Kita mau menuju ke unit PPA karena ini kan arahannya juga untuk melihat para tersangka yang profesinya apa saja, mucikari? Iya Mbak, ada 2 orang mucikari dan 2 orang bertindak sebagai supir. Oke, jadi 2 mucikari, terus kemudian 2 menjadi supir yang mengantar. Ya, yang mengantar. Oke, ini masing-masing usianya berapa? Masing-masing semuanya di atas 40 tahun. Oke. Kemudian sudah berumah tangga, cuman ada beberapa yang telah berpisah dengan pasangannya. Oke, ini ada di sini ya Mas? Iya, Oke. mereka semua ada di sini Oke, sekarang. kita ikut Mas Hafiz ya. Kita sudah ada di dalam unit PPA Polres Bogor. Saya masih bersama dengan Mas Hafiz di sini sebagai Kanit Reskrim ya, Ibda Hafiz Prasetya. Kita sudah ada 2 tersangka juga di sini inisialnya. Inisialnya Ibu ON dan Iya. Ibu IM. ON dan IM. Yang ON yang mana? Yang ON yang di kanan ini dan yang IM yang di kiri. Oke. Bu En, mohon maaf usianya berapa Bu? 46. 46 tahun. Saya boleh tahu Ibu sudah berapa lama berprofesi sebagai mucikari ini? 3 bulan. Baru 3 bulan Bu? Iya. Hubungan dengan Ibu IM? Teman. Teman. Saya penasaran Ibu mencari perempuannya ini dari mana Bu? Dari kabar-kabar dari teman-temannya gitu. Ini ada yang mau. Terus kasih nomornya. Terus saya telepon. Kriteria Ibu mencari orang yang tepat untuk tamu itu apa? Harus bagaimana orang yang mau dikasih untuk tamu ini? Nah, dia nawarin sendiri kadang. Ada yang mau. Ada yang mau maksudnya? Dia minta gitu, nanyain gitu. Kabar-kabar dari temannya, nanyain udah nggak gitu. Ada nggak Bu daftar keinginan dari tamu itu sendiri untuk oh saya maunya yang seperti ini, seperti ini, seperti ini? Nggak ada. Nggak ada. Jadi memang Ibu aja yang cari, bebas gitu nyarinya. Ya, betul. Kebanyakan gadis atau sudah berumah tangga atau bagaimana? Janda Bu. Kebanyakan janda, Janda. yang Ibu carikan. Usia 35 ke atas Bu. Tidak pernah di bawah 35 tahun. 35 ke atas Bu. Ada yang belasan tahun nggak? Nggak ada. Itu siapa yang menentukan harga? Ibu atau tamu atau yang memberikan perempuannya ke Ibu? Tamunya sendiri. Tamunya sendiri. Berapa biasanya tamu buka harga? Pertama waktu ke Ciduk itu saya 7 juta Bu. 7 juta. Ya, Untuk untuk 5 hari. untuk 5 hari. Ya. Nah, istilahnya apa itu Bu? Istilahnya booking Bu. Booking. Booking. Jadi bukan kawin, Bukan. booking ya Bu ya? Booking. Booking berapa hari? 5 hari. 7 juta rupiah. Ya. Uang itu Ya. kalau misalkan 7 juta ke anaknya 4 juta. Ke ibu? Saya yang 3 juta Ya. buat sewa mobil sama saya 1,5 juta. Ya. Terus supirnya atau tukang masak yang minta 1,5 juta gitu Bu. Jadi sisanya untuk Ibu berapa? 1,5 juta Bu. Bersih. Iya, kalau misalkan udah keterima uangnya itu. Ada informasi ada perkawinan di dalam transaksi itu.
Nggak ada perkawinan Bu, cuman bersalaman aja udah gitu. Kenapa mesti bersalaman, Bu? Ya udah seperti itu dia maunya. Bersalaman itu maksudnya setuju dengan harga atau ada janji-janji khusus? Enggak ada janji-janji khusus. Cuman bersalaman aja gitu. Ya udah deal segitu udah gitu. Ibu IM, berapa lama Ibu sudah menyediakan perempuan-perempuan untuk para tamu? Saya tidak menyediakan, cuman kalau misalkan ada teman seperti yang ini ada tamu nih, ada tamu nih gitu. Ada yang bisa temenin nggak gitu? Seperti itu. Ya itu berapa lama Bu? Ibu kalau dimintain tolong selalu bisa nolong gitu maksudnya? Berapa lama? Ada mungkin dari Oktober ya. Artinya di sini Ibu juga mengakui bahwa memang Ibu menyediakan perempuan. Ya, karena saya itu diminta sama si wanita itu, ya kebetulan ada anak-anak tersebut tapi bukan di bawah umur ya. Wanita ini adalah siapa? Ya wanita-wanita yang istilahnya awalnya sih kan yang kayak kerja di pabrik, ya SPG seperti itu. Itu minta ke Ibu gimana tuh Bu mereka? Tidak ada paksaan, tidak ada apapun. Dia bilang kalau misalkan ada yang mau untuk nemenin ini tamu. Saya gitu maksudnya iya, tapi yang penting mungkin jangan kasar, jangan galak seperti itu. Ibu pernah jadi tenaga kerja juga mungkin di luar negeri? Pernah, tapi kan untuk dari perwakilan PT itu, jadi bukan TKW. Jadi bisa bahasa Arab, artinya punya pengalaman. Jadi punya kenalan banyak orang Timur Tengah ya Bu ya dari perusahaan itu mungkin? Semasih PT berjalan ya, tapi tidak untuk meminta perempuan. Iya. Dulu khusus untuk minta TKW. Jembatan Ibu bisa dapat tamu itu dari mana? Kan nggak mungkin tiba-tiba orang asing terus ketemu Ibu gitu. Gimana caranya? Iya, ada orang yang nelpon. Ya salah satunya misalkan dari yang bawa tamunya, supir dari bandara. Orang Timur Tengah juga atau orang Indonesia? Orang Indonesia. Ibu kenal tapi sama orang itu? Kadang awal tidak kenal, tapi mereka tiba-tiba tahu nomor Ibu gitu. Tiba-tiba tahu nomor Ibu? Iya, makanya kadang saya suka kaget. Ini dari mana? Seperti itu. Karena mungkin mereka tahu Ibu profesinya sebagai apa? Sebagai penyedia perempuan? Enggak, mungkin tahunya dulu mungkin kan saya di PT. Mungkin ada orang lain yang mengetahui nomor saya, dia minta mungkin. Itu. Sekarang penentuan harga, saya ingin tahu itu siapa yang menentukan harga? Pasarnya punya siapa? Punya mucikari kah atau punya tamu kah? Terkadang kalau udah cocok sesuai pilihan kriteria tamu sendiri yang menentukan. Walaupun kita punya harga, tetap aja tamu yang menentukan. Berapa harganya untuk booking? Ya, kalau booking 1 malam tuh pasaran aja. 1 malam berapa Ibu? Kalau yang booking tuh sekitar 1 juta. 1 juta 1 malam? Iya. Mas Hafiz, saya harus juga klarifikasi faktanya bagaimana ya ke Mas Hafiz ya. Karena kan ini kan bebas. Tapi mulai kesini mulai prostitusinya yang lebih kuat. Tapi kita juga tahu ada fenomena kawin kontrak yang terjadi. Apakah kawin kontrak juga yang diaplikasikan oleh dua ibu ini? Jadi perlu kami jelaskan untuk salah satu yang kami laksanakan penangkapan itu telah terjadi transaksinya. Dalam hal ini pada saat itu dalam keterangan saksi telah menuangkan bahwa adanya salaman antara salah seorang supir yang diberitakan untuk mengaku sebagai kakaknya atau anggota keluarganya sebagai salaman dan mengucapkan sesuatu dalam bahasa Arab yang tidak dimengerti oleh supir tersebut. Ya, setelah itu kemudian terjadinya transaksi atau perpindahan uang dan situlah terpenuhinya unsur-unsur dari perdagangan orang tersebut. Salamannya bagaimana Bu? Ibu kan ngerti bahasa Arabnya, apa sih yang diomongin dari salamannya? Misalnya salaman nih, terus semuanya bilang apa? Qabil tuh. Artinya? Terima kasih, udah. Orang Arab itu kalau walaupun bookingan, jadi harus ada ijab qabul. Dalam artian ijab qabul itu kayak orang nikah. Jadi tapi bukan nikah. Ijab qabul kan untuk orang nikah. Iya, kalau menurut orang kita. Orang Arab itu orang bukan Islam, nikah Bu. tapi harus salaman. Saya terima seperti itu. Tapi bukan nikah ya. Bukan nikah. Bukan. Tapi ijab qabul. Bookingan tapi jadi harus salam. Terima kasih, mungkin kayak seperti gitulah. Qabil itu alhamdulillah kayak gitu. Kalau memang cuma deal
Kenapa harus ada walinya? Nggak tahu juga ya, namanya orang sana beda dengan prinsip orang kita. Kita pun tidak tahu keinginan mereka seperti itu. Oke, Ibu Oen, Kenapa? ketika harus ada wali-walian, terus kemudian saksi-saksinya gitu. Ya, itu sepakatan. Begini Bu, Kesepakatannya bagaimana? jadi kan kadang permintaan Arabnya gini, mana gitu yang nikahinnya, saya bilang nggak ada gitu ya. Ya. Ini sepakat sama, misalkan kalau ada yang minta supir, sepakat sama supir ya. Kalau ada yang minta tukang masak, sepakat sama orang tukang masak gitu ya. Enggak, saya nggak bawa orang nikahannya, cuman saya udahlah supir dijadikan kakak sama saya gitu ya, dijadikan kakaknya ini yang perempuannya dijadikan. Sedangkan supir nggak tahu apa-apa, saya yang nyuruh gitu ya. Saya ini adalah ibu ya. Oke, ibu ibu yang suruh. Ya, Oke. ibu yang suruh ya. Supir suruh duduk ya sama ibu. Ya. Udahlah ini kakaknya. Terus setelah itu dikasihkan uang sama supirnya. Kata supir, saya kakaknya jangan ngomong, udahlah. Saya bilang aja kalau misalkan anaknya kalau udah dikasihin itu uangnya ya, bilang aja selamat gitu aja. Terlalu selamat. Kalau saya ngerti bahasa Arab, mabruk. Mabruk itu selamat. Udah gitu. Jadi ada ijab kabul? Nggak ada. Udah segitu aja. Kalau itunya bilang selamat, kalau saya mabruk. Kalau itu dikatakan kawin kontrak, Ibu setuju tidak? Sebagai mucikari? Karena kan terlihatnya ada wali, ya oke cara Timur Tengah, tapi itu kalau disebut kawin kontrak yang sudah sangat laten disebutnya di kampung Arab? Ya mungkin karena predikat kampung Arab kawin kontrak ya. Tapi yang saya tahu, yang perkawinan sejatinya itu enggak seperti itu. Semacam bookingan aja, tapi tetap harus menghadirkan saksi dan salaman seperti itu. Oke. Mohon maaf, saya harus tanya ini Bu, terakhir saya harus tanya ini. Ibu punya anak perempuan. Kalau anak perempuan Ibu sampai masuk ke dalam lingkaran itu dan ditawarkan orang? Jangan terjadi. Tapi Ibu juga menjual perempuan. Karena di pikiran saya tidak menjual ya. Intinya saya usaha bekerja memenuhi untuk kebutuhan. Jadi di pikiran saya dapat fee aja kan. Oke. Jadi Ibu berharap anak Ibu tidak seperti Ibu atau tidak masuk jadi anak-anak yang juga ditawarkan. Jangan. Dari Ibu ON dan Ibu IM ya sebagai mucikari. Ibu pasti sudah tahu betul prosesnya sudah jalan ya. Ancamannya juga berapa tadi? Ancamannya minimal 5 tahun penjara sampai dengan 15 tahun. Sudah siap? Insya Allah, karena itu kesalahan saya. Ibu? Itu kesalahan berat, Bu. Mengikuti jalannya aja. Proses hukum. Oke. Ibu ON, Ibu IM, meskipun ini susah, terima kasih sudah sangat komunikatif. Meskipun apa yang Ibu berbuat sangat salah, tapi mudah-mudahan masih ada kebaikan yang bisa diambil. Kita ingin bicara juga dengan profesinya supir berarti ya? Iya, profesinya sebagai supir. Oke, terima kasih Ibu ON dan Ibu M. Ini dengan K? K ya? Ini K, oke. Silakan. Ini dengan BS? Jadi K dengan Ibu IM tadi, yang duduknya juga sama di sini ya. Kemudian BS dengan Ibu ON. ON. Oke. Jadi perannya kedua ini adalah sebagai supir, pengemudi ya, antar jemput. Oke. Saya mau ke Pak BS. Pak BS, sudah berapa lama dimintakan bantuan untuk jadi supir? Pertama kali. Baru pertama kali. Saya supir freelance. Baru pertama kali. Sebelumnya Pak BS bekerja sebagai supir freelance. Supir freelance. Apa aja? Freelance apa? Apa aja lah, ngantar orang, suruh nyupir. Yang nggak tahu kalau tiba-tiba ada ibu memerintahkan saya ngantar TKW ke balai, saya nggak tahu juga. Itu saya hanya disuruh aja. Sekali itu aja. Oh, jadi perempuan-perempuan ini dari TKW semua ya? Dan tenaga kerja wanita itu, ya, semua. Pak BS ikut masuk ke ruangan nggak? Ya ikut cuma salaman aja. Kok Bapak bisa tiba-tiba disuruh salaman? Ya mungkin nggak tahu, saya jadi suruh aja Bu. Dan nggak ngerti bahasanya. Oke, yang Bapak dengar apa salaman itu? Ya kayak ijab kabul lah bentuknya kayak seperti itu. Kenapa Bapak bisa yakin sebagai nggak tahu, saya juga ijab kabul? saya suruh salaman aja sebagai wali mungkin.
Jadi ada pengakuan, ada permintaan Bapak juga yang harus berperan jadi kakaknya perempuan atau si TKW? Enggak ada, cuman saya supir aja Bu, nggak tahu sih. Ada permintaan Bapak berperan sebagai saksi? Ya mungkin saksi. Ada? Ya, Itu ada? Gimana mintanya ke Bapak? ya mungkin sebagai menyaksikan aja. Menyaksikan aja? Nah terus setelah ijab kabul itu langsung ada uang yang diberikan atau bagaimana yang Bapak lihat? Ada mungkin. Uang cash keras? Uang cash yang Bapak lihat? Yang diberikan kepada si perempuan? Si perempuan atau si ibu yang dikasih? Ke perempuan. Ke ibu IM atau ke perempuan yang dikasih uangnya? Ke ibu. Bayaran berapa Bapak jadi supir? 200. 200.000 dari uang itu? Iya. Oke, jadi begitu masuk, Iya. ketika salaman, Nggak ngerti bahasanya, tiba-tiba ada penggerebekan. tapi kalau Pak BS lihat, Pak BS kan juga sudah mengerti pasti betul situasi seperti itu, Bapak lihatnya seperti ijab kabul atau bagaimana? Iya, semacam itu. Seperti ijab kabul gitu ya? Karena dari Timur Tengah, ada tamunya juga sedang, oke. Salamannya sebentar atau ada foto-foto? Enggak, sebentar aja. Salaman saja gitu ya? Oke. Nah, Pak BS dan Pak K ini ancamannya sama atau bagaimana Pak Syarif? Ancamannya sama karena dalam pasal 10 dan 11 ancamannya sama dengan pasal 2 tersebut. Ancaman hukuman? Sama dengan itu, sampai- minimal 5 sampai dengan 15 tahun penjara. Oke. Gimana Pak BS dan Pak K dengan ancaman hukuman ini? Ada nggak yang ingin disampaikan? Karena kan Anda berperan sebagai supir, mungkin di sini mengaku tidak mengerti dan lain-lain, tapi kita nggak tahu di benaknya Pak BS dan Pak K seperti apa. Ya ini hanya penyesalan aja mungkin. Apes saja mungkin. Saya nggak paham apa-apa. Hanya driver aja, supir. Ya, niatnya kan supir siapapun kita bawa. Ini penyesalan. Oke. Mas Pak K-nya gimana? Sama saya juga nyesal. Terima kasih Pak K, terima kasih Pak BS. Secara lugas tadi digarisbawahi bahwa apapun labelnya tadi dengan definisi kawin kontrak ini tetap perdagangan orang dan juga tindak pidana prostitusi juga ya, sehingga tidak bisa lagi dimainkan dan sudah memenuhi unsur-unsur. Dan ini mungkin adalah bagian kecil dari jaringan besar yang akan nanti dicoba untuk Iya, kita akan melaksanakan pendalaman tentang hal ini. Baik, kita akan temuan fakta berikutnya. Ya, saya sudah sampai di daerah Tugu Utara, Cisarua, Kabupaten Bogor. Kita akan bertanya kepada kepala desa dari Tugu Utara tentang fenomena kawin kontrak dan tentunya fenomena kampung Arab sendiri. Misi Pak. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak Asep? Ini Pak Kades ya. Kita ngobrol dulu Pak ya. Ini kita mau beberapa hal yang kita harus klarifikasi karena pasca penangkapan kemarin ya, pasti banyak opini yang muncul ya Pak Asep ya. Ini siapa sebenarnya sih pemasoknya? Siapa sih yang mendukung aktivitas kawin kontraknya? Yang bahasanya juga agak nggak enak ya Pak. Prostitusi berlabel syariah, prostitusi berlabel halal lah itu. Pak Asep gimana? Kalau sedikit jelaskan dulu fenomena ini. Saya mengurut dari awal terkait dengan wilayah kami Desa Tugu Utara ini masuk dalam konteks pengembangan kepariwisataan. Maka salah satu destinasi wisata di wilayah kami itu dari mulai tahun 90 sampai dengan sekarang itu ada destinasi wisata dari turis-turis Timur Tengah, khususnya orang Saudi. Nah terkait dengan isu kawin kontrak ini sebenarnya isu lama, Mbak. Ya, betul. Isu lama itu 2005, 2007 sempat ada pemberitaan dari media elektronik dan media cetak sangat luar biasa. Dan muncul lagi sekarang di tahun 2019 yang kemarin kami melihat ada upaya penegakan hukum dari Polres Bogor terkait dengan ada salah satu kelompok yang berlabel kawin kontrak. Nah, dapat kami sampaikan bahwa kawin kontrak khusus di wilayah kami sebetulnya saya menjamin bahwa kita sudah konsensus dengan masyarakat, dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, kita tidak mengenal dengan kawin kontrak ya. Bukan kulturnya Cisarua. Bukan kultur gitu ya. Cisarua. Kita sudah komitmen bersama dengan tokoh masyarakat, tapi memang munculnya isu ini
kami melihat lebih kepada ada modus operandi dari sekelompok oknum masyarakat yang boleh berkawin kontrak. Sebetulnya itu kebanyakan setelah ada beberapa temuan dari operasi pekat yang dilaksanakan oleh kita dan Muspika, itu sebetulnya ada juga perempuannya itu yang memang statusnya PSK juga. Oke, jadi bukan warga Cisarua, Kabupaten Bogor. Saya menjamin, Oke. saya menjamin tidak ada terjadi kepada masyarakat saya. Setelah ada temuan beberapa kali di lapangan memang pernah terjadi kepada masyarakat di luar dari wilayah kita. Memasuk dari mana saja? Dari daerah mana saja Dari ya, Pak? Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi. Sukabumi. Ya. Itu diantarkan ke Cisarua. Prosesnya di sini karena kita memang ketersediaan ada sarana akomodasi, ya mungkin tempatnya untuk menginap di sini para turis. Oke. Meluruskan juga historisnya Cisarua, kan ada kampung Arab di situ kan. Ketika itu besar ya, makin besar makin subur ya, Pak Asep ya. Saya klarifikasi dulu, kalau kampung Arab sebenarnya di kita nggak ada. Nah ini juga klarifikasi. Tapi kan terkenalnya, di Puncak ada kampung Arab, ada kampung janda, gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan, begitu gimana Pak Asep? Iya, kampung Arab itu sebenarnya di kita nggak ada. Kita secara administrasi pemerintah desa itu ada 3 kadus, 6 RW, dan 24 RT. Jadi kita tidak ada kampung Arab. Nah, ada kampung Cisarua gitu ya? Kampung Tugu Utara lah Tugu gitu. Utara Ada beberapa kampung di bawah. Iya. Hanya ini berdampak dari pemberitaan, dari media, seolah terbangun opini oleh masyarakat yang pernah mengakses berita itu, seolah di kita ada kampung Arab. Nah, tapi ada beberapa wilayah di wilayah kita yang memang ada semacam ada pusat ekonomi, di situ ada minimarket, di situ ada tour and travel, mempergunakan label-label Arab, bertuliskan bahasa Arab yang memang itu hanya media informasi aja sebetulnya. Pak, kita mau lihat ya sama Pak Asep mungkin tadi kan bagaimana sih label-label dari pelang yang bertuliskan Arab, seperti apa sih berbaurnya, kita boleh lihat ya Pak nanti. Ikuti kita lihat bagaimana fakta selanjutnya. Ya, Pak. Saya bersama dengan Pak Kades, ini ya Pak Asep, kita akan menyisirnya kemana Pak? Ke arah atas ya, di Warung Kaleng. Kita lihat bagaimana, ini kita mau lihat pelang-pelang usaha-usaha dari kebanyakan mereka yang dari Timur Tengah ya Pak ya, seperti apa? Pak, kalau yang kiri kanan benar-benar semuanya itu di mana tuh? Iya, mana itu? Ini dari mana sih? Dari TV1, Bakis bilang dari Bakisan. Makasih ya. Ini maksudnya buat apa sih? Enggak, ini nanya-nanya aja. Kita lihat tuh dari bawah sampai atas banyak sekali bahasa Arab. Ya Mas Mitra ya. Saya mau tahu itu artinya apa sih? Bahasa Arab saya bisa bahasa Arab juga saya. Oke, enggak, tapi kenapa? Coba kalau Mas Mitra. Sini sebentar. Yang ini nih Mas. Yang ini nih, yang di depan ini nih. Kayaknya saya nggak bisa baca Arab. Nggak bisa baca Arab. Yang nempel stikernya siapa? Bos saya. Ibu ya, oke. Kenapa? Pernah nanya kenapa bahasa Arab yang ditonjolkan di tokonya? Karena banyak wisatawan. Iya, karena wisatawan asing banyak jadi pakai bahasa Arab lah. Kan yang wisatawannya orang Arab Saudi. Banyak ya, banyak Saudi. Jadi makanya dikasih bahasa informasi Arab. Di situ dalam bahasa Arab. Kalau belanja sehari banyakan orang Indonesianya yang belanja atau orang Timur Arab Tengah? semua. Oh iya? Ini kayak gini ya? Kayak gini ya? Ini tinggal satu nih. Satu caranya. Jadi banyakan yang belanja itu adalah orang Arab, banyakan. Cuman yang ya semuanya orang Arab sih yang beli sih. Makasih Mas Mitra ya, makasih ya. Oke. Jadi kita lihat satu toko tadi yang juga punya banyak pelanggan yang merupakan wisatawan Timur Tengah. Kita mau tanya-tanya lagi nanti. Ini apa nih Mas bacaannya? Saya sih juga kurang terlalu paham banget ya kalau untuk tulis ini, tapi ini bacanya di Arab itu kayak apa, semacam dia punya tempat khusus buat tempat Arab kayak gitu. Iya. Terus di sini menyewakan
villa untuk 5 hari. Dan 1 harinya itu bisa free. Bisa? Free. Gratis? Kalau dia sewa 5 hari, 1 harinya dia bisa dikasih free gitu. Kalau tokonya sendiri, di atasnya ada pelang juga? Iya, boleh? itu nama toko kita. Artinya apa? Saya kurang tahu artinya, tapi namanya Al-Mediyaf gitu. Al-Mediyaf itu kan ada tulisan Arab juga ya? Nah, oke. Kenapa nggak ada tulisan bahasa Indonesianya? Kalau saya kurang tahu ya, itu mungkin tergantung dari keputusan yang punya gitu kan. Oke. Nah, ada tahu nggak mungkin Mas Saiful bahwa, saya nggak tahu Mas Saiful tahu apa enggak, tapi bahwa kita punya peraturan presiden yang mengharuskan ada penggunaan bahasa Indonesia pada toko-toko yang menjual begitu. Pernah tahu? Mungkin pernah dengar? Saya belum pernah dengar ya. Tapi kalau di sini spesial ya, banyak banget kemudian yang kita lihat berbahasa Arab gitu. Meskipun sudah ada PR presiden ya. Oke. Mas Saiful terima kasih. Iya. Terima kasih ya Mas Saiful ya. Oke. Kita lihat tahu tadi saya sempat tanya ya ke mereka yang juga menjaga toko, tahu nggak soal Perpres 63 tahun 2019 yang mewajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam toko-toko atau pemukiman. Ini kan kita lihat sama sekali nggak ada ya Mas, ada sih bekam, tapi kemudian memang sosialisasi itu tidak mudah gitu yang dirasa. Betul. Dan ini kan regulasi baru ya, baru 36 2019. Mungkin nanti ada peraturan Perbub atau mungkin Perda untuk lokal Kabupaten Bogor. Ya, mungkin nanti ada regulasi aturan. Saya sudah berada di kantor Bupati. Kita akan tanya langsung kepada Ibu Bupati, ada di sebelah saya Ibu Ade Yasin. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah dikasih waktu nih. Padat, saya lihat banyak sekali tamu di depan. Ada penangkapan yang baru pertama kali ya Bu? Ini kejadian loh, dari bertahun lamanya fenomena kampung Arab itu sendiri, akhirnya sudah ada penangkapan untuk pertama kalinya pelaku, kita sebutnya kawin kontrak ya Bu ya? Kawin kontrak, korbannya juga ada, tamunya juga sempat diamankan. Dan ini pasti membuka gerbang besar dari latennya fenomena kawin kontrak yang sudah tentu pasti salah. Ibu pertama begitu tahu penangkapan pasti kan ada komunikasi juga dari Ibu tentunya. Seperti apa sih Bu arahannya pertama? Oh ya, pada saat saya menerima gambar dan video tentang viralnya kawin kontrak, ini kan sebagai pemimpin daerah tentunya merasa nggak enak ya, malu juga gitu. Ini Kabupaten Bogor yang saya pimpin ternyata ada yang sesuatu yang menghebohkan, tetapi itu negatif ya. Akhirnya saya mengundang Kapolres, Pak Dandim, dan Forkopimda juga Ketua MUI rapat koordinasi. Di situ rapat koordinasi saya minta semua untuk bergabung untuk kita basmi sama-sama. Nah dari situlah, dari rapat tersebut besoknya Kapolres mulai bergerak menurunkan intel-intelnya, dan akhirnya tertangkaplah orang yang sedang bertransaksi untuk kawin kontrak. Jadi di situ ada 6 perempuan korban sebagai korban, 2 perempuan mucikari dan 2 laki-laki yang berperan sebagai amil. Jadi memang kawin kontrak itu sebetulnya bukan sesuatu yang mereka kan anggap itu halal, padahal tidak halal. Jadi saya pikir ini prostitusi yang dibungkus dengan label kawin kontrak, kawin ya, di label kawin. Tapi ketika kawinnya itu amilnya bodong ya kan, lalu semuanya secara administrasi persyaratan itu tidak dipenuhi, ya otomatis kan tidak sah. Jadi saya pikir ini perlu cepat-cepat dibenahi, karena sebentar lagi 2020 kan, ketika ini didiamkan tentunya akan menambah panjang sejarah begitu. Jadi saya akan memotong sejarah tersebut dan ini harus segera diselesaikan begitu. Kalau Ibu memotret daerah Ibu sendiri, sebesar apa sih Bu jaringannya yang dilihat, seluas apa wilayah yang di situ sudah mulai tumbuh bibit-bibit baru dari kawin kontrak gitu? Banyak sebetulnya gini, di puncak ini adalah tempat mereka bertransaksi ya, di villa-villa, karena banyak villa-villa yang tersembunyi, dan karena memang dalam kondisi alam yang sejuk dan rimbunnya pepohonan, sehingga kegiatan-kegiatan yang di dalam itu tidak terdeteksi. Tetapi memang ini sepertinya sudah ada mafia, kayak mafia begitu ya, sudah ada jaringan-jaringannya yang tentunya harus kita urai satu-satu. Ini satu tertangkap, mudah-mudahan menyambung ke yang lain. Saya kutip kata Ibu ya, Ibu kan pakai sistem motonya nongol babat. Itu maksudnya apa Bu? Apa memang mau kerjanya hand by hand, micro managing aja gitu, kita nongol babat, tapi kemudian kan pasti yang tumbuh juga banyak. Karena
Betul. Demand-nya besar. Ya, Nongol Babat ini tidak hanya untuk prostitusi, tetapi untuk bangunan-bangunan liar yang ada di puncak, karena kan puncak kita harus jaga sebagai kawasan konservasi juga air ya. Nah ini saya pikir ketika ada bangunan-bangunan yang tidak berizin, kita segerakan di Babat, karena kalau terus didiamkan akan tumbuh seperti juga pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Nah ini sudah kita mulai penataan. Dari pedagang kaki lima, dari pelebaran jalan sampai bangunan liar. Kemarin di Citaninggo juga kita babat habis karena memang itu juga berdiri di atas tanah negara. Nah kalau yang sekarang ini kawin kontrak kan mereka hit and run ya, ketika mau digerebek hilang begitu. Nah itu susahnya ya Bu? Susahnya ya? begitu. Itu kecamatan mana saja? Mohon maaf Bu, kalau boleh di pinpoint di mana ada saja? Di Megamendung dan Cisarua. Apa Bu yang bisa disampaikan? Kita akan konsisten kok. Saya dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kepala Kejaksaan, juga Pengadilan, Ketua MUI, dan beberapa teman-teman yang tergabung dalam forum koordinasi pimpinan daerah sepakat untuk membentuk tim. Kami sudah tim gabungan untuk membasmi prostitusi seperti ini. Tidak hanya kawin kontrak, tapi jenis prostitusi yang lain, ya yang ilegal kan seperti ya ada mungkin warung remang-remang dan lain sebagainya. Kita sudah sepakat untuk membasmi itu. Dan ini bukan kerja sebentar, dan kerja-kerja yang panjang. Termasuk ya penertiban plang-plang yang berbahasa Arab yang tidak berizin. Jadi kita juga yang bangunan tidak berizin dengan plang-plangnya, ya kita juga akan bersihkan. Kita akan temukan lagi bagaimana fakta selanjutnya. Prostitusi dalam sebuah peradaban menjadi salah satu pekerjaan tertua di dalam sejarah manusia. Namun pada masa modern saat ini, modus operandinya pun semakin beragam. Memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada melalui jejaring media sosial dan juga melekat hingga ke dunia pariwisata. Di puncak Bogor, Jawa Barat, yang menjadi tujuan pariwisata favorit, sayangnya citranya harus sedikit tercoreng dengan adanya fenomena kawin kontrak antara wisatawan Timur Tengah dengan wanita Indonesia. Namun setelah penangkapan yang dilakukan oleh Polres Bogor terhadap terduga pelaku aktivitas kawin kontrak, yang tentunya melanggar norma dan etika hukum di negeri ini, mudah-mudahan ada efek jera yang bisa meminimalisir fenomena ini. Kita juga berharap terhadap Muspida dan juga masyarakat agar bisa bekerja sama dan menemukan jalan keluar agar bisa menghilangkan fenomena kawin kontrak dan justru mengedepankan nilai-nilai wisata dengan kearifan lokal yang lebih sehat dan lebih baik. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Balkis Manisang.